Jadi ini ceritanya ada postingan dari Gus Jazuli membacakan Facebook yang pakai nama Syamsuddin Sarifuddin atau Sarifuddin Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Isinya itu dibaca di paling bawah itu tantangan berdebat ya. Musta'idun ya. Lilikoi at-tilfizui atau lafizi atau apa ya, untuk saya siap untuk ada perdebatan atau pertemuan di televisi gitu ya. Kemudian limu wajahati kibari ali ba'alawi wa ghairihim ya, likashfi hadhil haqaiq, untuk menghadapi pembesar-pembesar Ba'alawi dalam rangka menyingkap kebenaran ini, maksudnya kepalsuan nasab mereka. Gitu ya. Ini keren sekali ya. Mufti Yaman nantang debat atau ngajak debat lewat status Facebook. Waduh. Ini Mufti Yaman ini kayaknya di mata Gus Jazuli ini kayaknya rajin banget main Facebook kayaknya. Bahkan nge-share statusnya orang Indonesia juga itu ya. Ada juga komentar-komentar di status orang. Ini aktif sekali ya. Terus ini kok kayaknya fokus bicara tentang Ba'alawi di Indonesia, di Malaysia, di Filipina. Kenapa nggak di Hadramaut? Kenapa nggak di tempat dia gitu? Saya kadang-kadang agak bingung memahami ini. Sulit gitu kita bisa memahami ini. Apa maksudnya ya? Mufti Yaman bicara tentang Ba'alawi yang ada di Indonesia, yang ada di mana? Di Malaysia, di Filipina gitu. Nah gimana dengan Ba'alawi yang ada di rumah Bapak gitu? Di Yaman itu. Apa kalau yang di sana sah, yang di sini batal atau bagaimana gitu ya? Tetapi ya susah ya kalau kita bilang ini palsu Facebooknya Pak, ini bukan tulisan beliau. Apa dibalasnya? Loh, lihat coba di tulisan berikutnya, itu dinyatakan kok kalau Facebooknya asli. Lah Pak, yang palsu itu Facebooknya Pak ya. Jadi isinya ya palsu semua Pak. Gimana sih? Terus dibalas, oh enggak kok, kata siapa palsu, itu ada pernyataan di situ kok. Di mana Pak? Di Facebook itu. Lah, gimana ceritanya? Kita sudah tahu berbicara dengan orang yang saya tidak percaya Facebook itu asli. Terus dibantahnya apa? Loh, siapa bilang Facebooknya palsu? Ini ada buktinya asli kok. Apa aslinya? Ini lihat di status berikutnya. Ya Pak, ketika saya bilang Facebook itu palsu, maka apapun yang tertulis di situ itu ya nggak ada yang benar Pak. Gitu. Ya. Kalau bicara masalah nasab tentunya ya. Mestinya mereka ini cukup tampilkan video ya, untuk ngimbangi, karena yang menyatakan Mufti Yaman tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, itu dua Pak. Dulu itu yang pertama itu yang diungkap itu berbentuk takrir tulisan. Tidak menulis, tidak main Facebook, tidak main sofhah al-ijtimaiyah ya. Medsos ya, media sosial, tidak pakai itu. Maka apa-apa yang bersumber dari beliau itu mesti ada tulisan beliau, mesti ada stempelnya. Kalau enggak dari situs resmi Mufti Yaman gitu, yang dulu ada tanda tangannya itu ya. Kemudian versi video, ada yang bilang jangan-jangan itu videonya itu artificial apa AI gitu ya. AI ya, bahasa Indonesia aja ya, susah saya juga. Saya bingung ketika video dibilang AI, tapi ketika tulisan di Facebook kok bisa itu langsung setuju kalau itu benar gitu. Apa karena sepakat ya dengan tesis gitu ya. Saya bingung, ini Mufti Yaman ini kok jadi kayak serasa orang Indonesia gitu ya. Ngerti banget polemiknya kayaknya gitu. Sampai ngajak-ngajak diskusi. Kalau masalah ngajak-ngajak debat saya jadi ingat yang 3 hari 3 malam itu Pak. Cuma untung di situ tidak ditambahi musta'idun ya. Saya siap ya, lil mawajah, untuk berdebat ya, live dengan seluruh dunia gitu ya. Terus 3 hari 3 malam, salah sulayalin wa salah satu ayam, misalnya begitu ya. 3 hari 3 malam misalnya begitu ya. Tapi nggak ada begitu ya. Kurang mirip ya, kurang 3 hari 3 malamnya. Kalau ada 3 hari 3 malamnya itu mirip dah persis itu. Dan Kiai Haji Imaduddin kayaknya udah selesai masalah ini, yang udah ngurusin Rois Am sekarang ya. Jadi udah mentok di reportase Kiai Imaduddin tentang Mufti ini yang membalas komentarnya Gus Rumel Abbas atau apa gitu ya.
Walaupun saya tahu Pak, apa ujungnya dari ini? Ketika dikonfirmasi Facebooknya itu palsu, dibuktikan, dinyatakan ini palsu, sudah terbukti palsu. Apa nanti jawabannya Pak? Loh, saya ini kan cuma mengutip. Ada atau di Facebooknya? Ya ada. Tertulis begitu nggak? Ya tertulis begitu. Oh berarti saya ini kalau dalam kaidah sudah masuk kepada in kunta nakilan fabisihah. Saya sudah menukil dengan benar. Saya tidak merubah-rubah, saya terjemahkan dengan benar. Saya ceritakan dengan benar. Ada di Facebooknya itu. Ya perkara Facebooknya salah, palsu. Ya urusan yang buat Facebook, bukan urusan saya. Mesti gitu ujung-ujungnya Pak. Nggak jauh-jauh lagi lah. Pakai jurus lama kan sudah biasa begitu. Walaupun sekarang ini ada kembangannya ya. Ada kuda-kuda sebelum ada jurusnya ya. Nggak langsung, kalau dulu kan langsung diralat itu tulisannya. Yang awalnya kan Mufti Yaman batalkan Ba'alawi langsung dirubah menjadi Al-Hautiyun ya, klien Houthi ya. Dirubah itu kan tulisannya. Mungkin sekarang dirubah lagi Mufti Yaman karena ada Facebook ini ya, atau bagaimana, bingung kelompok sebelah ini ya. Jadi saya jadi mikir, gimana mereka mentelaah kitab, gimana mereka mentelaah hal-hal yang rumit gitu ya. Kalau begini saja kok gagal kayaknya. Kadang-kadang saya juga berpikir ini sebetulnya mereka tahu ini salah. Tapi ya gimana lagi? Sudah rombongannya begitu ya semuanya harus sepakat begitu. Kadang-kadang saya mikirnya begitu. Jadi bawaan rombongan lah ya. Artinya emang kelompoknya begini, masa tiba-tiba tidak sepakat gitu. Masa tiba-tiba oh menurut saya palsu, jangan Pak. Cuma ya Anda cek lah coba Facebook Syarfuddin ini ya. Kok ada segala nge-share punya statusnya orang Indonesia segala kayaknya itu. Ada Mufti aktif banget main Facebook gitu. Screenshot gitu ya. Ya kadang-kadang orang itu Pak memang ada yang ngotot dalam kebenaran, ada juga yang ngotot dalam kesalahan. Iya sebetulnya miris kalau ada orang yang salah tapi tidak merasa salah. Itu sudah miris Pak. Itu sudah masuk al-akhsarin ya, orang yang paling merugi. Kalau gambaran Al-Qur'annya itu dolla sa'yuhum fil hayatid dunya, keliru langkah mereka di dunia itu, sesat jalan mereka atau upaya mereka di dunia itu. Lalu ada wawu haliyahnya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi sayang sekali mereka merasa mereka itu yuhsinuna sun'a. Mereka itu melakukan hal yang benar. Itu double Pak sakit hatinya Pak. Orang kalau sudah sadar salah lalu dibalas dengan keburukan, ya memang sakit, tapi setidaknya dia sudah tahu namanya salah. Berbeda orang kalau merasa benar ternyata salah. Itu kecewanya dua kali. Yang pertama, dia itu kan merasa tidak akan mungkin dapat keburukan, bahkan dia itu yakin akan dapat kebaikan. Ternyata apa? Kebaikan tidak didapat, itu kekecewaan pertama. Keburukan dia dapat, itu kekecewaan kedua Pak. Makanya itu kan jahil murokab ya, karena jahilnya dua kali, murokab ya akibatnya dua kali ya, kekecewanya dua kali ya. Kalau orang yang sudah salah nanti disiksa ya kecewa Pak, pasti merasa menyesal lah. Tetapi satu kali menyesalnya dia. Nah kalau merasa benar, ngerasanya mau dapat duit ternyata harus bayar hutang. Bayangin ya, ketika nggak jadi dapat duit itu sudah kecewa Pak. Ternyata malah kena utang. Dua kali kecewanya ya. Benar-benar di luar nurul, dua kali meleset. Dalam satu tindakan dua kali persepsinya itu meleset semua, kasihan begitu ya. Tapi saya kira ada lagi yang lebih kasihan dari itu ya. Dan ini jahat ya. Sudah tahu salah, tetapi tetap ingin meyakinkan orang lain kalau itu benar. Wah itu sudah benar-benar Pak ya. Itu sudah masuk kepada, ya saya tidak bicara mereka ya, itu sudah masuk kepada setan, iblis. Kan mereka tahu Pak, mereka itu salah. Tapi mereka mengajak orang lain untuk salah dengan mencari penjelasan-penjelasan seolah-olah itu benar ya. Jadi itu pelakunya ya. Kalau tadi itu dolla sa'yuhum itu orang yang merasa benar padahal salah, itu kan tertipu oleh setan. Kalau ini setannya sendiri sudah tahu salah tapi ngajak orang lain untuk ikut dia. Dan cara mengajaknya itu dengan meyakinkan seolah-olah itu benar. Ya, saya tidak bicara mereka ya, tapi ada tipikal-tipikal orang seperti itu ya. Semoga kita, saya dan mereka juga tidak seperti itu ya. Allahumma hadina.